virus corona itu ialah musuh kita semua, wajib kita perangi. Bagaimana kita memeranginya? Kita dukung program pemerintah, dukung. Jangan kita selalu kritik-kritik, tapi kita tidak mengerti apa yang kita kritik. Itulah kebanyakan orang Indonesia. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya dari Cun TV. Kemarin saya ada mengupload video tentang menceritakan pengalaman. Nah, pas saya cek komentar-komentar di video saya itu, ada satu orang yang bilang begini kepada saya, "Bang, kenapa nggak buat video tentang virus corona, Bang? Padahal virus corona di Indonesia ini sudah mengerikan gitu kan. Dan orang Indonesia itu pun banyak bandel-bandel. Memang iya, orang Indonesia itu bandel-bandel. Maksud saya lah bandel juga. Tapi kita kembalikan lagi lah dengan virus corona. Ya kan? Virus corona ini virus yang benar-benar tidak bisa kita anggap enteng atau tidak bisa kita sepelekan, COVID-19 ini. Kenapa tidak? Bayangkan ya, kita ambil pelajaran aja. Seperti negara-negara kaya seperti Arab Saudi, Dubai, Amerika, Italia, Prancis, Inggris, mereka semua menutup akses jalan umum dan fasilitas umum dan melockdown kotanya, ya kan, tidak boleh keluar ke rumah. Mereka mempunyai kebijakan masing-masing dari pemimpin negaranya. Sama di Indonesia juga. Di Indonesia itu ada kebijakan juga dari pemerintah Indonesia. Pemerintah kita itu sudah mengupayakan dan mengeluarkan kebijakan yang memang menurut saya itu bagus. Contohnya, pemerintah Indonesia berupaya sangat bagus membuat kebijakan menurut saya itu untuk kepentingan bangsa kita ini. Tapi kebanyakan rakyat Indonesia ini acuh gak acuh gitu ya, degil lah, kok bilang itu bandel gitu, anak yang bandel. Ketika ayahnya itu dulu dia gak mau dengerin. Nah sama lah Indonesia begitu. Pernah saya lihat dulu itu video, adalah video yang memang menurut saya itu ya saya mau ketawa aja. Yang begini kan, ketika virus corona atau COVID-19 ini muncul pertama kali di negeri Cina, yaitu provinsi Wuhan, ya kan itu heboh itu. Dulu Indonesia itu belum ada masuk virus corona. Nah pas itu saya melihat video-video pendek lah, video pendek adalah yang orang buat video itu begini. Di negara kami itu orangnya itu kuat-kuat, virus corona itu tidak mempan di Indonesia. Nah kenyataannya untuk saat ini Indonesia itu sudah mau mencapai 8.000 kasus virus COVID-19 ini. Terakhir saya lihat itu sekitar 7.700-an begitu kasusnya. Kan ngeri kan guys? Ngeri teman-teman, virus ini jangan dibuat main-main. Nah apalah salahnya kita itu mendukung program dari pemerintah untuk menanggulangi bencana ini, penyebaran virus corona ini, COVID-19 ini. Ya kan, untuk siapa? Untuk kita semua. Janganlah kita mikirkan diri kita sendiri. Cobalah kita mikirkan kerabat kita, keluarga kita, adik, abang, ayah, ibu, sanak saudara kita. Itulah kita pikirkan, ya kan? Ketika kalau kita terjangkit dengan virus corona, ya kan, pasti keluarga kita, adik-adik kita, sanak saudara kita pasti terjangkit semua.
Nah dari adik-adik kita apa semua terjangkit lah ke lingkungan sekitar rumah kita. Cuma gara-gara satu orang bisa semua orang kena. Nah tugas kita sekarang apa? Tugas kita ialah mengikuti dan mentaati apa yang telah diarahkan pemerintah. Contohnya apa? Disuruh di rumah aja, ikutin. Kalau di rumah aja, ya kan, pasti kita kan ada yang bekerja. Tidak dilarang ke orang bekerja keluar, tapi dengan syarat apa? Pemerintah mempunyai peraturan juga, mempunyai kebijakan. Kalau ketika keluar rumah atau bekerja mencari nafkah, ya kan ada itu aturannya. Gunakanlah masker ketika berkendara roda 2, janganlah kita bergonceng, ya kan. Kalau pakai mobil kendaraan roda 4, ya kan, roda 4 hanya berdua, satu di depan, satu di belakang, gitu. Dan jaga jarak kita, jangan berkumpul-kumpul. Kan sudah jelas pemerintah itu sudah maksimal. Tapi ketika ada orang, bang, kalau di rumah aja, mau makan apa bang? Gak kerja bang, perut mau makan. Kan pemerintah itu membuat kebijakan, bukan tanpa solusi. Pemerintah membuat kebijakan itu sudah tersusun, sudah benar-benar ketika membuat suatu peraturan pasti dilihat efeknya nanti ke belakangnya. Oh nanti kalau rakyat kita ini dirumahkan pasti mereka penghasilannya tidak ada. Pasti kan ada bantuan-bantuan dari pemerintah, walaupun itu tidak dengan uang, tapi kan ada bantuan dari sembako. Nah tujuan kalian itu kan untuk apa? Kalian bekerja kan untuk menafkahi anak istri, untuk menafkahi diri sendiri, untuk makan kan? Nah sisanya itulah baru untuk dibelanjakan. Tapi kalau untuk kondisi saat ini, kondisi wabah virus corona ini, kalian juga mau mencari harta juga. Pikirkanlah untuk kemanusiaan yang ada di Indonesia ini. Marilah sama-sama kita mendukung pemerintah, kita mendukung memerangi virus corona ini. Supaya apa? Supaya bangsa Indonesia ini bangsa yang besar, bangsa yang menaati peraturan, bangsa yang memang benar-benar NKRI. Kan begitu. Tapi kebanyakan orang-orang yang di Indonesia ini menganggap virus corona itu dianggap sepele aja. Sepele. Jangan keluar rumah, keluar juga ngumpul-ngumpul sama teman, ya kan? Habis itu tidak menggunakan masker, main pegang cepiki sana. Nanti kalau sudah kena virus corona, pemerintah disalahkan. Padahal dia yang degil, dia yang bandel. Kata orang Melayu itu ungkal, bandel dia. Dikasih tahu tak mau dengar, sekali kena baru merengek menangis. Nah itulah kebanyakan Indonesia begitu. Tapi kan tidak semua. Cobalah kita ubah pola pikir kita itu. Janganlah kita membanding-bandingkan dengan negara-negara yang besar. Sedangkan negara yang besar saja seperti Amerika, Italia saja kewalahan dia menangani COVID-19 ini. Coba Indonesia, perekonomiannya ini ya baru dibilang negara berkembang dan mau negara maju. Merasa sombong, tidak takut dengan virus corona. Memang sesuatu itu datangnya dari Sang Pencipta, dari Allah SWT. Kenapa Allah menurunkan virus corona itu? Supaya kita ini menjadi pelajaran buat kita. Contohnya begini, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan dilarang sholat di masjid berjamaah, dianjurkan sholat di rumah, tapi tidak ada
pemerintah itu melarang sholat, cuman melarang sholat berjamaah di masjid. Tapi kan bisa kita lakukan sholat berjamaah di rumah. Tapi apa kebanyakan respon-respon masyarakat Indonesia ini? Banyaklah responnya. Dibilangnya pemerintah Indonesia begini begitu. Sekarang kita coba lihat situasi saat ini, ya kan? Itu tuh kebaikan kita semua. Ketika satu orang aja terjangkit dengan virus corona, dalam beberapa jam aja itu bisa sekeliling kita tuh terjangkit semua. Sekarang saja perekonomian kita itu sudah seret, sudah lemah. Bahkan perusahaan-perusahaan besar pun sudah pada tutup. Tidak ada penghasilannya. Dan karyawan-karyawan banyak dirumahkan. Mau cari kerja itu susah. Ya kan? Bahkan sekarang sudah banyak terjadi kriminal, maling. Kita tidak bisa menyalahkan itu. Keadaan sekarang. Karena apa? Karena kita ini bandel. Disuruh jangan mudik, malah mudik. Beginilah alasannya, begitulah. Padahal pemerintah itu mencoba untuk kebaikan kita semua. Apalagi nih saat ini. Sekarang sudah masuk bulan Ramadan, ya kan, 1441 Hijriah. Umat Islam sekarang menjalankan ibadah puasa, ya kan? Apa nggak kangen kalian dengan tarawih berjamaah di masjid? Kangen. Jikalau corona ini tidak sudah sampai bulan puasa depannya lagi 1442 Hijriah, nggak kangen kalian mau keluar, mau sholat berjamaah di masjid, ya kan? Cobalah sebentar saja, tidak lama, ikutinlah arahan pemerintah itu sampai benar-benar sudah dinyatakan oleh pemerintah itu sudah aman di Indonesia. Buanglah sifat-sifat yang buruk itu. Betul tidak? Kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang besar. Indonesia lahir itu dengan perjuangan pahlawan-pahlawan kita menumpahkan darahnya untuk lahirnya bangsa Indonesia yang besar ini. Virus corona itu ialah musuh kita semua, wajib kita perangi. Bagaimana kita memeranginya? Kita dukung program pemerintah. Dukung. Jangan kita selalu kritik-kritik, tapi kita tidak mengerti apa yang kita kritik. Itulah kebanyakan orang Indonesia. Sudahlah. Cobalah pikirkan lagi betapa bahayanya virus corona ini. Bahaya. Setiap kebijakan, setiap peraturan dari pemerintah itu pasti ada solusinya, ya kan? Kalau kita di rumah kan ya di rumah lah dulu, kan tak lama 14 hari. Kalau ada ditambahan sampai sebulan lagi kan, tak mungkin tak makan. Pasti pemerintah kasih bantuan punya, pasti itu kasih bantuan walaupun tidak besar, tapi ya cukup untuk pas kita dirumahkan. Ketika sudah normal, sudah stabil, sudah seperti biasa, kita bisa lagi bekerja, mencari duit lebih, bisa lagi kita sholat berjamaah di masjid, bisa lagi kita jalan-jalan, bisa lagi kita kumpul. Apakah kalian akan kangen dengan itu semua? Saya kangen. Tapi untuk saat ini cobalah mengerti, pikirkanlah, marilah sama-sama kita itu berjuang untuk melawan COVID-19 ini bersama pemerintah. Dukung semua program-program pemerintah itu. Jangan tahunya kalian cuma mengkritik-kritik saja.
Kalian tidak tahu bagaimana pemerintah itu memikirkan untuk melawan virus corona ini. Tanpa rakyat Indonesia ini, pemerintah itu tidak mampu. Kalau tidak ada kerjasamanya dengan rakyatnya. Ketika pemerintah yang membuat kebijakan untuk melawan virus corona, tapi rakyatnya degil, sama aja, tetap virus corona ini semakin berudak. Ya kan? Kita gak usah mikirkan diri kita lah, kita mikirkan kemanusiaan, mikirkanlah keluarga kita, mikirkanlah sekitar kita, mikirkanlah kampung kita, mikirkanlah kota kita. Kita mau hidup aman, ya kan? Sudahlah, buanglah itu semua, buanglah keegoisan kita itu, tidak ada gunanya, ya kan? Sampai kapan kita begini? Marilah kita sama-sama mendukung memerangi virus COVID-19 ini bersama pemerintah. Taatilah aturan-aturan pemerintah, jangan takut kalian kelaparan. Pemerintah tidak akan diam saja. Pasti pemerintah itu melihat rakyatnya, pasti ada bantuannya. Nah, tugas kita sekarang ialah bagaimana proses pelaksanaan program yang dibuat pemerintah untuk melawan COVID-19 ini kita mudahkan. Cobalah kita dengar dulu, sebentar saja, tidak lama, ya kan? Nah, di sini juga kita akan mengerti arti sebuah perjuangan sebenarnya. Sudah, dari itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau kata-kata saya ini ada yang salah atau menyinggung perasaan kawan-kawan semua, mohon maaf sajalah dari saya. Dan saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini 1441 Hijriah. Salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.